Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kita masih bahas tentang narrative text. Di part 1 tadi kita sudah bahas tentang definition, kemudian purposes and kind of narrative text. Nah, di part kedua ini kita mulai dengan generic structure ya. Generic structure. Namanya structure berarti terstruktur. Jadi ini adalah sebuah urutan yang terstruktur ya. Jadi narrative text ini terdiri dari orientation, dilanjutkan dengan complication, dilanjutkan dengan resolution, dan terakhir dilanjutkan dengan coda. Ya, what is orientation? Kita baca di sini. This part presents the settings of the story and introduces the characters involved. Jadi di orientation ini mulai diperkenalkan, diceritakan setting, bisa setting latar, bisa setting waktu, kemudian juga sudah mulai diperkenalkan karakter-karakter yang terlibat di cerita tersebut ya. Jadi perkenalan lah istilahnya ya. Next, setelah ada paragraph orientation, paragraph berikutnya adalah mengenai complication. The story continues here. Usually there is an event or a sequence of events that lead the characters into a complication. Jadi sudah mulai ada suatu kejadian atau urutan-urutan kejadian yang mencapai pada complication ya. Jadi di sini konflik sudah mulai terjadi, problemnya sudah mulai terjadi, itu ada di complication ya. Selanjutnya ada di resolution. Resolution itu apa? The problem starts to get resolved. Jadi konflik yang terjadi di atas ini dan problem yang lainnya mulai terselesaikan di bagian resolution ya. Kemudian terakhir ada coda. Coda ini moral value ya, moral value. Tapi untuk coda ini optional, bisa ditulis di paragraf terakhir atau juga tidak tertulis di paragraf terakhir ya. Jadi tergantung penulisnya mau mencantumkan kode ini atau tidak ya. Jadi ini optional. Oke, Miss review lagi dari atas. Orientation di sini perkenalan setting, karakter. Kemudian dilanjutkan dengan complication, di sini konflik dan problem mulai terjadi. Kemudian resolution, problem dan konflik mulai terselesaikan. Dan terakhir adalah kode atau moral value-nya dicantumkan. Oke, itu generic structure-nya. Kemudian language features, unsur kebahasaan. Di sini Miss cantumkan 5. Yang pertama ada past tense. Kalian pasti sudah familiar. Past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah berlalu. Jadi ceritanya legenda berarti sudah berlalu ya. Contoh kalimat past tense-nya adalah he lived in the jungle. Ingat ya, past tense pakainya subject plus verb kedua. Kemudian action verbs, kata kerja yang mengandung aksi, maksudnya ada gerakannya ya. Contohnya ate, ini Miss cantumkan yang verb 2 ya. Ate, cried, and saw, makan, menangis, melihat. Kemudian connectors atau penghubung, bisa ada however, bisa ada when, ketika, atau soon, segera. Kemudian ada adverb of time, kata keterangan waktunya. Yang sering muncul di legends adalah once upon a time, pada suatu waktu, atau a long time ago, pada masa yang lalu. Itu yang biasa sering muncul di narrative text. Kemudian ada direct and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contohnya Snow White said, I'm so sad. Snow White berkata, saya sangat sedih. Ya, ini kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung contohnya adalah Snow White said that she was sad. Snow White berkata bahwa dia sedang sedih. Ya, Oke, itu diantaranya language features. Kemudian terakhir ada di sini ada contoh teks naratifnya, The Legend of Toba Lake. Kalian nanti bisa baca sendiri ya. Untuk yang Miss tandai merah ini adalah orientation, kemudian yang warna kuning ini adalah complication, dan yang terakhir yang biru ini merupakan resolution ya. Jadi di sini yang paragraf pertama diperkenalkan latar, kemudian yang paragraf yang kuning ini diceritakan konflik dan problemnya, dan terakhir ini adalah resolutionnya, endingnya ya. Oke, sekian penjelasan tentang naratif teks. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.